Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar SK P3K Guru ya, atau penerbitan NIP dan SK P3K Guru di tahun 2022, yang mana menurut hemat kami perkiraannya itu seharusnya SK itu sudah bisa diserahkan di sekitaran bulan Juli tahun 2023 berdasarkan informasi resmi dari BKN. Berdasarkan Perpres itu 25 hari penerbitan NIP P3K Guru. Nah, banyak juga yang mengatakan apakah TMT dan SPMT itu tanggalnya sama. Untuk kali ini kami langsung jawab teman-teman ya. Untuk TMT dan SPMT itu ada yang sama tanggalnya dan ada yang berbeda. Tapi untuk saat sekarang ini kebanyakan Pemda itu antara TMT dengan SPMT itu sepertinya banyak yang tanggalnya sudah sama, Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point terkait 25 hari penerbitan NIP P3K Guru 2022. SK P3K terbit perkiraan bulan Juli 2023. TMT dan SPP tanggalnya sama. Langsung saja Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami mendapatkan informasi di cpnn.com yang mana di sini mengatakan untuk usul penetapan NIP P3K yang semula disampaikan mulai tanggal 28 April hingga 22 Mei 2023 itu diperpanjang hingga 31 Mei 2023. Jadi usul penetapan NIP dari PPK, dalam hal ini Pemda, ke BKN ya, dari PPK kita tulis di sini dari PPK ke BKN. Seperti ini kan logikanya ya, seperti ini alurnya. Usul penetapan NIP itu dari PPK ke BKN itu mulai tanggal 28 April sampai 31 Mei 2023. Jadi kalau misalkan ada Pemda atau PPK yang mengajukan pengusulan NIP, anggaplah di tanggal 28 April atau misalkan tanggal 13 Mei, 14 Mei, 15 Mei, maka pada saat itu juga BKN butuh waktu 25 hari untuk memproses penerbitan NIP. Jadi semakin cepat Pemda atau PPK mengajukan pengusulan NIP ke BKN, maka semakin cepat pula penerbitan NIP P3K dari pihak BKN akan kembali diserahkan kepada PPK, yang selanjutnya nanti dari dasar penerbitan NIP itulah maka akan ada perjanjian kerja yang selanjutnya itu menjadi dasar utama untuk penerbitan NIP, TMT dan SK P3K Bapak Ibu ya. Alurnya seperti itu ya, alurnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini juga ada informasi tambahan berikutnya Bapak Ibu. Di sini dikatakan ketika dokumen administrasi tidak lengkap, maka otomatis prosesnya menjadi lama. Ini yang terkadang menjadi penyebab kenapa ada daerah yang SK P3K-nya lambat terbit atau lambat diserahkan, dan kenapa ada daerah atau Pemda yang SK P3K-nya cepat diserahkan atau dibagi kepada guru P3K. Nah, itu tadi alasannya. Alasannya karena dokumen administrasi yang diserahkan kepada BKN itu tidak lengkap. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk penyerahan SK P3K Guru tahun 2022 tidak mungkin bersamaan dengan seluruh Pemda di Indonesia. Tidak mungkin bersamaan karena pasti masing-masing ada kendalanya Bapak Ibu ya. Ada yang cepat SK-nya terbit, ada juga yang lambat. Nah, seperti itu ya. Bagaimana bisa BKN mempercepat kalau dokumennya saja tidak lengkap? Begitu juga kalau daerahnya nggak mengajukan usulan, apanya yang mau diproses, diproses cetusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini.
Nah, di sini dikatakan bahwa dia menyatakan TMT P3K ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapan NIP P3K. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk TMT Bapak Ibu, TMT P3K, menurut BKN yang membuat TMT P3K sebenarnya itu adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi. Kenapa? Karena TMT P3K itu sudah ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan langsung juga ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan dokumen ini juga menjadi pendukung usul penetapan NIP P3K. Jadi dokumen ini juga akan diserahkan kepada pihak BKN Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan PPK di sini adalah gubernur Bapak Ibu, bupati, wali kota. Jadi yang menentukan TMT itu PPK instansi, bukan BKN. Ini langsung dikatakan oleh Bapak Bima ya, selaku PLT Kepala BKN yang dihubungi oleh jpnn.com. Dia mencontohkan jika PPK mengajukan TMT per 1 Mei 2023, otomatis gaji P3K dihitung mulai bulan itu juga, meskipun SK baru diberikan bulan Juni atau bulan Juli misalnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu berdasarkan TMT-nya ya. Oke, sebenarnya bukan TMT saja tapi ada juga SPMT Bapak Ibu. Nah, ini ringkasan yang kami buat Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang pertama-tama itu adalah DRH pemberkasan. Setelah selesai semua pemberkasan daerah, maka Pemda dan PPK itu akan mengusulkan NIP ke BKN. Nah, penerbitan NIP dari BKN itu butuh waktu 25 hari kerja Bapak Ibu ya. Setelah 25 hari kerja, maka NIP akan diterima kembali oleh Pemda. Nah, dari NIP itulah itu menjadi dasar pembuatan perjanjian kerja. Nah, dari perjanjian kerja itu akan terbitlah SK P3K. Jadi seperti itu alurnya. Jadi kalau misalkan di sini lambat ya, usulan NIP ke BKN lambat, maka otomatis SK juga nanti ujung-ujungnya lambat. Makanya kami bilang bahwa penentu SK NIP TMT itu cepat diserahkan itu tergantung dari cepat atau tidaknya usul NIP ke BKN. Karena kenapa? Karena BKN butuh hampir 1 bulan untuk penerbitan NIP P3K. Jadi semakin cepat Pemda atau instansi mengajukan atau mengusulkan NIP ke BKN, maka semakin cepat pula NIP akan kembali diterima oleh Pemda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu ya, kita buat perumpamaan di sini. Untuk usul penetapan NIP itu kan mulai 28 April ya sampai 31 Mei. Kalau misalkan anggaplah misalkan Pemda salah satu Pemda ini pengisian DRH-nya itu anggaplah sudah selesai di tanggal 22 Mei. Maka di tanggal 22 Mei nantinya instansi sudah bisa mengusulkan NIP ke BKN. Nah, butuh 25 hari di sini. Nah, dari 22 ke 31 Mei 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Itu butuh 10 dari 22 Mei ke 31 Mei itu kan 10 hari. Nah, 10 hari Bapak Ibu ya. Jadi tambah lagi sekitar 15 hari. Berarti di sekitaran tanggal 14, 15 NIP dari BKN itu bisa diserahkan kembali kepada Pemda. Nah, jadi sekitar tanggal 12, 13, 14, 15, 17, 19 itu NIP sudah di Pemda. Kalau memang pengusulan NIP-nya itu tanggal 22 Mei ke BKN dan tidak ada halangan sama sekali. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan besar perjanjian kerja dan SK P3K itu bisa terbit di kisaran tanggal 26, 27, 28 ya, atau kita katakan sebagai akhir bulan Juni, dan paling lambat itu di awal bulan Juli sampai pertengahan bulan Juli. Kalau masih ada halangan maka bisa saja sampai ke akhir bulan Juli Bapak Ibu, dan bahkan bisa ke bulan Agustus kalau memang ada sesuatu hal yang menghalangi. Tapi kalau tidak ada, bisa jadi ya SK itu perkiraannya itu bisa terbit di akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 2023 Bapak Ibu ya. Dan kemungkinan TMT dan SPMT-nya juga terbaca di bulan itu. Misalkan di bulan Juni maka TMT-nya bulan Juni, bisa juga di bulan Mei Bapak Ibu ya, itu tergantung dari Pemdanya masing-masing. Oke, semoga informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.